you see what I see? Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh temannya tante saya. Kita sebut saja namanya Maya. Nah, kejadian ini sendiri terjadi pada sekitar awal tahun 2000. Jadi pada saat itu Maya dan tante saya ini masih duduk di bangku SD. Maya sendiri tinggal di sebuah kota kecil, kita sebut saja kota P. Nah, di kota P ini pada waktu itu belum pemekaran, jadi masih masuk kawasan wilayah Kabupaten M. Saat itu suasana di kota P ini masih terbilang sepi, masih banyak kebun-kebun, masih banyak ladang. Nah, rumah si Maya ini itu kalau dari rumah kami itu naik ke atas ada lapangan yang lumayan luas. Kalau sekarang udah jadi taman kota. Lalu ada SD negeri. Nah, SD negeri ini tempat Maya dan tante saya ini sekolah. Lalu turun ke bawah itu di dekat rel ada pemukiman yang lumayan padat sih sebenarnya, tapi masih banyak kebun-kebun juga. Nah, disitulah Maya dan keluarganya tinggal. Awal mula kejadian ini, pada saat itu Maya ini dengan kakaknya atau mbaknya sore-sore itu berangkat pergi ngaji. Jadi mungkin sekitar jam 4 sampai jam 5 itu mereka berangkat ngaji. Nah, di tempat ngajian mereka ini itu biasanya pulangnya sehabis maghrib. Jadi boleh ikut sholat maghrib berjamaah dulu, atau boleh habis ngaji boleh pulang gitu. Nah, pada hari itu Maya sama kakaknya ini setelah habis ngaji itu si kakaknya pengen pulang gitu ya, karena perjalanan ke rumah mereka itu harus melewatin kebun-kebun ubi, kebun singkong, dan melewati beberapa pohon pisang gitu. Jadi akses ke rumah mereka itu masih sepi, harus ngelewatin perkebunan dulu gitu. Singkat cerita, si Maya ini gak mau pulang. Jadi pada masa itu kan yang punya televisi itu kan masih terbilang jarang ya. Nah, guru ngajinya ini punya televisi. Jadi Maya ini pengen habis ngaji itu sholat maghrib terus lanjut numpang nonton dulu gitu, nobar lah ya, kayak nobar gitu. Tapi kakaknya ini awalnya nggak setuju, mengingat tadi pulangnya kan harus melewatin kebun-kebun itu kan. Tapi Mayanya ngotot, dia pokoknya mau nonton dulu lah, karena pada hari itu ada acara anak-anak di TV itu yang dia sukai gitu. Akhirnya kakaknya ngalah ya, dengan catatan pokoknya habis maghrib nonton sebentar pulang gitu. Oke, mereka sepakat, udah ngaji, udah sholat maghrib, nonton nih. Ternyata Maya ini keasikan nonton dan dia lupa sama kesepakatannya sama kakaknya tadi. Mereka kebablasan, padahal kakaknya juga udah ngingetin, ayo pulang, kita pulang. Tapi yang namanya anak kecil ya, diajak pulang malah tantrum gitu. Akhirnya kakaknya ngalah lagi sampai mendekati pukul 9. Jadi mungkin si tuan rumah juga mau istirahat. Jadi anak-anak ini disuruh pulang, televisi dimatiin.
Akhirnya pulanglah mereka. Ini sebenarnya anak-anak yang ngaji di sana tuh banyak ya, yang numpang nonton juga banyak. Tapi yang searah pulang itu cuman beberapa. Kebetulan yang searah pulang Maya dan kakaknya ini itu nggak ada. Jadi misal lah mencar-mencar arah rumahnya. Awalnya nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang aneh, mereka jalan gitu, jalannya karena akses jalannya itu juga kecil ya, di tengah kebun gitu, nggak terlalu lebar. Jadi mereka ini jalannya itu kakaknya baru si Maya di belakang gitu kan. Jadi mereka jalannya beriringan. Udah nggak berapa lama masuklah ke area kebun-kebun singkong tadi. Masuk ke area kebun singkong, tiba-tiba itu entah kenapa Maya ini seperti terpanggil gitu, refleks ingin melihat ke salah satu pohon singkong yang ada di kebun itu. Jadi dia noleh, anggaplah sebelah kiri ya, dia noleh ke kiri gitu. Noleh ke kiri, dia lihat salah satu pohon singkong itu kayak bergerak gitu, kayak ada yang goyang. Tapi cuman yang satu itu aja, dan posisi saat itu nggak ada angin sama sekali. Jadi si Maya ini namanya anak-anak ya, dia itu bukannya takut, malah penasaran. Jadi ya sama dia dideketin gitu kan. Nah kakaknya tadi nggak nyadar kalau Maya ini berhenti. Dia deketin pelan-pelan. Karena kenapa Maya deketin? Di pohon singkong itu dia melihat ada sesuatu yang aneh, seperti botol air mineral, mungkin yang ukuran 600 mili ya, 600 mili yang sedang itu seperti ngegantung di tangkai daun singkong itu ya, pokoknya kayak kegantung gitulah, kayak digantung. Jadi Maya ini penasaran, itu apa gitu pikirnya kan. Setelah dia deketin, ternyata yang dia lihat seperti botol air mineral itu sesosok pocong yang ukurannya tuh kecil, seukuran botol air mineral gitu, pokoknya kecil ya, atau mungkin lebih kecil lagi dari sana, pokoknya ukurannya kurang lebih segitu. Jadi Maya ini ngucek matanya, ini beneran atau cuman halu dia aja gitu kan. Dia kucek matanya, dan pocong mini ini itu muter, kelihatan mukanya itu hitam dan matanya merah. Di situ Mayang langsung nge-freeze, nggak bisa gerak, pokoknya kayak dia diem, mau ngomong pun dia nggak bisa, cuman bisa nunjuk aja gitu, dan mau manggil kakaknya pun nggak bisa. Nah si kakaknya ini udah jalan jauh, mungkin baru sadar adiknya nggak ada di belakang dia. Akhirnya dia balik, dia telusurin lagi jalan itu, dan dia melihat adiknya itu udah agak ke samping ya, keluar dari jalur. Dia samperin adiknya, Mai kamu kenapa gitu, Mai kamu kenapa? Si Maya itu masih nunjuk gitu kan tangannya. Akhirnya kakaknya juga ngelihat ke arah yang ditunjukkan, dan di situ mereka berdua tuh langsung ngajerit sekuat-kuatnya. Kakaknya untungnya nggak nge-freeze, jadi Maya langsung ditarik, mereka langsung lari tunggang langgang, dan itu masih jauh ke rumah mereka, masih lumayan jauh. Jadi mereka lari pontang-panting, nggak tahu udah ke arah mana, udah nabrak apa, sampai sendal pun lepas, tas ngaji juga entah udah tinggal atau udah jatuh, pokoknya mereka lari tunggang langgang. Sampai di rumah mereka juga itu terpencil, jadi jauh dari rumah tetangga.
Mereka langsung gedor-gedor pintu, "Ibu, buka gitu, buka Bu, buka." Nah, nggak berapa lama dibukain sama ibunya. Ini ibunya lihat anak-anaknya ini pada kenapa kan, kok pada lari-lari, pada pucet gitu. Langsung ditanyain, "Ada apa? Kenapa kalian?" gitu kan. "Kami lihat pocong Bu, tapi kecil gitu. Pocong mini lah," kata mereka gitu. Di mana kalian lihat?" "Itu Bu, di kebun deket sana," gitu kan. Akhirnya anak-anak udah masuk, udah dikasih minum sama ibu kan. "Ya udah masuk dulu, minum dulu," gitu. Jadi dinasehatin sama ibu, lain kali kalau memang ngaji itu ya pulang, jangan lanjut yang lain-lain dulu ya, karena memang kalau malam ya namanya di luar bisa aja ya banyak gangguan. Selain banyak gangguan dari yang makhluk seperti itu, bisa jadi juga gangguan hewan, karena memang ya masih sepi, masih bisa dibilang juga ada hutan-hutan, ada kebun-kebun di sana. Akhirnya setelah itu Maya libur ngaji beberapa lama. Sempat trauma juga karena ngeliat sosok itu. Jadi dia gak mau ngaji dan gak mau keluar malam lagi. Pokoknya kalau udah sore itu udah pulang gitu. Mungkin segini aja teman-teman ceritanya, dan semoga menghibur ya. Terima kasih. Assalamualaikum.